Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Majid. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya tentang materi e-commerce dan bisnis. Oke, kita ke pokok-pokok pembahasan yang saya bahas, yaitu ada 4 bagian. Yaitu yang pertama e-commerce, yang kedua e-bisnis, yang ketiga dampak negatif dan positif, yang keempat perbedaan e-commerce dan e-bisnis. Kita ke pokok yang pertama, yaitu e-commerce. Sejarah e-commerce. Istilah perdagangan elektronik telah berubah sejalan dengan waktu. Awalnya perdagangan elektronik berarti pemanfaatan transaksi komersial, seperti penggunaan ID untuk mengirim dokumen komersial seperti pesanan pembelian atau invoice secara elektronik. Kemudian berkembang menjadi suatu aktivitas yang mempunyai istilah lebih tepat, perdagangan web. Pembelian barang dan jasa melalui World Wide Web atau WWW melalui server aman HTTPS, protokol server khusus yang menggunakan enkripsi untuk merahasiakan data penting pelanggan. Istilah-istilah dalam e-commerce. Digital atau electronic cash. Istilah ini ditunjukkan untuk beberapa pola atau metode yang memungkinkan seseorang untuk membeli barang atau jasa dengan cara mengirimkan nomor dari satu komputer ke komputer yang lain. Digital money adalah terminologi global untuk berbagi e-cash dan mekanisme pembayaran elektronik di internet. Disintermediation adalah proses untuk mengetahui jalur perantara. Electronic check pada saat ini sedang diuji coba oleh Cybercash. Sistem cek elektronik seperti PayNow akan mengambil uang dari akun cek di bank pelanggan untuk membayar PEM atau telepon. Electronic wallet. Pola pembayaran seperti Cybercash Internet Wallet akan menyimpan nomor kartu kredit Anda di hard disk Anda dalam bentuk re-enkripsi yang aman. Extranet adalah sebuah kelanjutan dari internet. Intranet, perusahaannya mengaitkan jaringan internal satu perusahaan dengan jaringan internal supplier mereka maupun pelanggan mereka. Micropayment, transaksi dalam jumlah kecil antara berupa ratus rupiah hingga puluhan ribu rupiah. Misalnya untuk mengambil atau mengakses grafik, game maupun informasi. Pay as you go, micropayment seharusnya akan membuat revolusi di mana e-commerce. Contoh, ESPN Sport Zone. Hambatan e-commerce. Itu yang pertama, penipuan dengan cara pencuri identitas dan membohongi pelanggan. Yang kedua, hukum yang kurang berkembang dalam bidang e-commerce ini. Kemampuan e-commerce. Itu yang pertama, otomatisasi. Proses otomatisasi yang menggantikan proses manual. Integrasi, proses yang terintegrasi yang akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses. Yang ketiga, publikasi. Memberikan jasa promosi dan komunikasi atas produk dan jasa yang dipasarkan secara elektronik. Yang keempat, interaksi. Pertukaran data atau informasi antara berbagai pihak yang meminimalkan human error. Yang kelima, transaksi. Kesepakatan antara dua pihak untuk melakukan transaksi yang melibatkan institusi lainnya atau pihak ketiga sebagai pihak yang menangani pembayaran. Faktor kunci sukses dalam e-commerce. A. Dalam banyak kasus, sebuah perusahaan e-commerce bisa bertahan tidak hanya mengandalkan kekuatan produk saja, tapi dengan adanya manajemen yang handal, pengiriman yang tepat untuk pelanggan yang bagus, struktur organisasi bisnis yang baik, jaringan infrastruktur dan keamanan, desain situs web yang bagus. B. Menyediakan harga kompetitif. C. Menyediakan jasa pembelian yang tanggap, cepat dan ramah. D. Menyediakan informasi barang dan jasa yang lengkap dan jelas. E. Menyediakan banyak modus seperti kupon, penawaran istimewa, dan diskon. F. Memberikan perhatian khusus seperti usulan pembelian. G. Menyediakan rasa komunitas untuk berdiskusi, masukan dari pelanggan, dan lain-lain. H. Mempermudah kegiatan perdagangan. Aplikasi e-commerce. Beberapa aplikasi umum yang berhubungan dengan e-commerce adalah, yaitu pertama, email dan messaging. B. Content management system. C. Dokumen spreadsheet database. D. Akunting dan sistem pemesanan. E. Informasi pengiriman dan pemesanan. F. Pelaporan informasi dari klien dan enterprise. G. Sistem pembayaran domestik dan internasional. H. News group. I. Online shopping. C. Conferencing. Dan K. Online banking. Undang-Undang E-commerce Pasal 1 UU PK tahun 1999 mengatur mengenai perlindungan konsumen.
Namun pada kenyataannya UPK 1999 belum sepenuhnya mengatur mengenai transaksi elektronik. Hanya beberapa pasal saja yang dapat dipergunakan dalam transaksi elektronik. Hal tersebut membuat masih kurangnya perlindungan bagi konsumen yang melakukan transaksi elektronik. Di dalam KUH Perdata sendiri terdapat beberapa pasal yang lazim digunakan dalam transaksi elektronik, yaitu pasal 1338 juga pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur mengenai kebebasan berkontrak dan syarat sahnya perjanjian. E-Business. Sejarah e-Business. Pada prinsipnya, e-Business kerap didefinisikan sebagai aktivitas yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan proses pertukaran barang dan atau jasa dengan memanfaatkan internet sebagai medium komunikasi dan transaksi. Perkembangan teknologi komputer dan telekomunikasi yang sangat pesat dewasa ini telah mengakibatkan terjadinya evolusi di dunia perdagangan dan industri. Syarat utama yang harus dipenuhi oleh sebuah perusahaan yang ingin mengimplementasikan konsep e-Business adalah bahwa manajemen perusahaan benar-benar memahami filosofi dasar dari konsep e-Business. Pada prinsipnya, seluruh perusahaan tanpa perlu ukuran dan jenisnya dapat menerapkan konsep e-Business. Hal ini disebabkan karena perusahaan dalam proses penciptaan produk maupun jasanya. Setiap perusahaan pasti membutuhkan data informasi karena berbagai fungsi dan proses bisnis membutuhkan data atau informasi. Maka bagaimana informasi tersebut diciptakan dan didistribusikan merupakan hal yang krusial untuk dikelola perusahaan. Market space adalah area dunia maya, tempat bertemunya calon penjual dan calon pembeli secara bebas seperti layaknya pasar dunia nyata. Definisi dan manfaat e-Business. E-Business adalah kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi-otomatis dengan menggunakan sistem informasi komputer. Istilah yang pertama diperkenalkan oleh Lou Gerstner, seorang CEO perusahaan IBM. Ini sekarang merupakan bentuk kegiatan bisnis yang dilakukan dengan menggunakan teknologi internet. E-Business memungkinkan suatu perusahaan untuk berhubungan dengan sistem pemrosesan data internal dan eksternal mereka secara lebih efisien dan fleksibel. Manfaat e-Business itu pertama, pasar global internet tidak mengenal batas, baik budaya maupun wilayah. Semakin banyak orang yang menggunakan internet untuk mendapatkan informasi atau belanja online, ini benar-benar sebuah cara mudah untuk menjangkau pasar global. Mobilitas selama Anda memiliki koneksi internet. Anda dapat mengoperasikan bisnis Anda dari manapun. Anda bisa mengolahnya dari ruang tidur Anda, dari ruang tamu, terserah Anda. Anda bahkan masih bisa mengoperasikan bisnis Anda ketika Anda sedang berwisata. Yang ketiga, fleksibel yang tidak ada. Fleksibel tidak ada yang peduli jika Anda berdagang tengah malam untuk bekerja dan tidur esok harinya. Juga tidak ada uang peduli jika Anda ingin libur bekerja selama 1 minggu untuk berlibur. Yang keempat, modal kecil bukan tanpa modal. Tetapi dengan menggunakan media internet, maka modal yang digunakan jika dibandingkan dengan bisnis offline jauh lebih kecil. Minim biaya rutin. Tidak ada banyak biaya rutin yang harus Anda keluarkan untuk biaya bisnis online. Biasanya hanya sekedar untuk biaya sewa hosting dan biaya domain yang biaya per tahun biasanya tidak sampai Rp500.000. Yang kedua, kewirausahaan Anda adalah seorang bos. Semua keputusan ada di tangan Anda. Ukuran keberhasilan di bisnis. E-Business harus dapat paling tidak melakukan kedua hal di bawah ini. Yaitu pertama, seberapa tinggi potensi penambahan revenue perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat pada konsep e-Business diimplementasikan. Yang kedua, seberapa tinggi potensi pengurangan cost yang dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung yang didapat pada konsep e-Business diterapkan. Kedua hal tersebut adalah hal minimum yang harus dideliver oleh bisnis kepada perusahaan agar dapat secara nyata meningkatkan tingkat profitabilitasnya. Dalam bukunya memberikan 16 kriteria yang harus diukur dalam perusahaan untuk menentukan apakah konsep e-Business yang diterapkan lebih baik dibandingkan dengan kondisi pada saat e-Business sebelum diimplementasikan. Secara ringkas, ke-16 kriteria tersebut adalah sebagai berikut. Kemampuan sistem dalam mengurangi biaya, kemampuan sistem memindahkan biaya, kemampuan sistem menghindarkan biaya, kemampuan sistem menjaga peluang pertumbuhan pendapatan, kemampuan sistem menjaga peningkatan informasi manajemen, kemampuan sistem meningkatkan produktivitas staff, kemampuan sistem menyediakan kapasitas untuk meningkatkan volume,
kemampuan sistem untuk mengurangi error, kemampuan sistem untuk menjadikan keuntungan kompetitif, kemampuan sistem untuk menyetarakan dengan persaingan, kemampuan sistem menyediakan peningkatan kontrol manajemen, kemampuan sistem meningkatkan produktivitas manajemen, kemampuan sistem menyediakan peningkatan karyawan, kemampuan sistem menyediakan peningkatan image perusahaan, kemampuan sistem menyediakan peningkatan layanan nasabah, dan kemampuan sistem meningkatkan hubungan dengan klien. Aplikasi business. Dalam menerapkan konsep business, peran aplikasi sangatlah penting dan krusial. Beragamnya kebutuhan untuk melayani pelanggan memaksa perusahaan untuk membeli dan mengembangkan berbagai aplikasi bisnis maupun teknis. Sehubungan dengan hal tersebut, memiliki arsitektur e-business yang handal akan sangat menentukan kinerja perusahaan dalam menghasilkan produk dan jasa yang dapat memuaskan pelanggan. Kebanyakan perusahaan di masa lalu biasanya mengembangkan aplikasi berdasarkan fungsi-fungsi yang ada di perusahaan, contohnya aplikasi keuangan, pemasaran, aplikasi sumber daya manusia, aplikasi pengadaan, aplikasi manufaktur, dan lain-lain sebagainya. Konsep arsitektur sekuensial semacam ini memiliki kelemahan mendasar, yaitu pada aspek kecepatan dan reliabilitas. Proses transformasi pada modul interface jelas membutuhkan waktu tersendiri, sehingga semakin banyak dibutuhkan modul interface pada sebuah rangkaian, proses akan semakin memperlambat kinerja aplikasi. Di samping itu, perusahaan tidak harus pula memikirkan permasalahan standarisasi data dan aplikasi maupun hal-hal lainnya seperti sistem operasi, sistem database, dan lain-lain. Arsitektur e-business. Menentukan desain e-business dengan aplikasi yang terintegrasi, perusahaan mengharapkan e-business menuju peningkatan penghasilan, membuat menjadi kompetitif ke arah yang berbeda, dan mendukung bisnis kooperatif yang inovatif. Arsitektur e-business adalah gambaran terpusat bentuk baru dalam hal fungsi proses paralel dalam membangun arsitektur e-business. Membangun proses persilangan yang terintegrasi untuk kebutuhan banyak perusahaan. Ada 5 bentuk e-business untuk menuju market leadership. Yang pertama, the cross-functional business unit. Yang kedua, the strategy business unit. Yang ketiga, the integrated enterprise. Yang keempat, the extended enterprise. Yang kelima, the inter-enterprise community. Desain business, yaitu yang pertama, cross-functional business unit atau persamaan unit fungsi bisnis. Yang kedua, the strategic business unit atau strategi business unit. Yang ketiga, the integrated enterprise atau integrasi perusahaan. Yang keempat, the extended enterprise. Yang kelima, the inter-enterprise community atau komunitas interperusahaan. Kuadran dalam e-business. E-business bukan lagi merupakan jual beli melalui jaringan internet maupun proses bisnis perusahaan dilakukan melalui jaringan internet. Dalam e-business bukan hanya pembelian dan penjualan barang dan jasa saja, tapi juga melayani pelanggan, berkolaborasi dengan mitra bisnis, menggunakan e-learning dan melakukan transaksi di dalam satu organisasi. Faktor-faktor penyebab kegagalan e-business, yaitu A. Tidak ada komitmen yang utuh dari manajemen. B. Penerapan bisnis tidak diikuti proses change manajemen. C. Tidak ada profesionalnya vendor teknologi informasi yang menjadi mitra bisnis. D. Buruknya infrastruktur komunikasi. E. Tidak selarasnya strategi TI dengan strategi perusahaan. F. Adanya masalah keamanan dalam bertransaksi. G. Kurangnya dukungan finansial. H. Belum adanya peraturan yang mendukung dan melindungi pihak-pihak yang bertransaksi. I. Menggunakan target jangka pendek sebagai pijakan investasi bisnis. Dampak positif dan negatif. Dampak positif e-commerce dan e-business. Reference trend atau aliran pendapatan baru yang mungkin lebih menjanjikan yang tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. Oke, kita lanjut. Yang kedua, dapat meningkatkan market exposure. Yang ketiga, menurunkan biaya operasional. Yang keempat, melebarkan jangkauan. Yang kelima, meningkatkan customer loyalty. Yang keenam, meningkatkan supplier manajemen. Yang ketujuh, memperpendek waktu produksi. Yang kedelapan, meningkatkan value chain. Dampak negatif e-business dan e-commerce. Yang pertama, kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan. Yang kedua, pencurian informasi rahasia yang berharga. Yang kedua, kehilangan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Kesalahan ini bersifat kesalahan teknis seperti aliran listrik tiba-tiba padam.
Yang keempat, penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Yang kelima, kehilangan kepercayaan diri dari para konsumen. Yang keenam, kerugian yang tidak terduga. Perbedaan e-commerce dan e-business. Elektronik e-business atau e-business adalah suatu proses bisnis yang berhubungan dengan sistem informasi. Metode e-business memungkinkan perusahaan untuk berhubungan dengan mengakses data internal dan eksternal dengan proses yang lebih efisien dan fleksibel agar berhubungan lebih erat dengan pemasok dan mitra usaha dan untuk lebih memuaskan keinginan dari pihak pelanggan. Dalam prakteknya, e-business lebih berfokus pada strategi dengan fungsi yang menggunakan kemampuan elektronik, sedangkan e-commerce adalah suatu kumpulan dari keseluruhan strategi bisnis. E-commerce dicari untuk membangun hubungan dengan klien dan mitra usaha untuk mengembangkan efisiensi dengan menggunakan strategi empty vessel. Terkadang e-commerce melibatkan aplikasi dari sistem manajemen pengetahuan. E-business melibatkan seluruh rantai nilai dalam proses bisnis, pembelian elektronik dan manajemen rantai pasokan, memproses pesanan secara elektronik, mengatur pelayanan pelanggan dan bekerja sama dengan mitra usaha. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.